Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinematik Horor. Apa kabar sobat sinematik? Semoga masih baik-baik saja ya. Hari ini udah pada ngopi belum? Kalau belum ngopi, saya sarankan buatlah satu cangkir kopi ya, agar bisa seruput sambil seruput saat mendengarkan cerita yang akan saya bawakan. Cerita kali ini bernarasumber dari seseorang ya bernama Mas M. Ya, Mas M ini masih keponakan saya sebetulnya. Dan kejadian ini baru saja dialami Mas M kemarin sore ya. Jadi gini ceritanya. Waktu itu sekitar jam 5 lebih ya, berapa saya kurang tahu ya, saya kurang detail karena Mas M ini menceritakan kisahnya ini lewat WhatsApp ya, jadi hanya sekedar chat saja, jadi kurang mendetail, bisa dibilang kurang mendetail. Yang intinya menjelang maghrib lah, jam 5 menjelang maghrib, jam 5 lebih. Saat itu Mas M ini kehabisan obat nyamuk ya di rumahnya, karena di tempat kami ini sedang musim nyamuk ya. Kalau malam hari ini sudah mulai menyerang nyamuk-nyamuknya, dan disuruhlah ayahnya untuk membeli obat nyamuk ya. Jadi Mas M ini disuruh ayahnya untuk membeli obat nyamuk ya, karena seperti yang tadi saya bilang, stok obat nyamuknya Mas M ini habis ya, dan otomatis ayahnya ini menyuruh Mas M untuk membeli sebuah obat nyamuk. Dan Mas M ini membeli sebuah obat nyamuk di warung di dekat rumahnya ya, atau lebih tepatnya di sebelah barat rumahnya Mas M, karena dempet ya rumahnya pemilik warung dan rumahnya Mas M ini bisa dibilang dempet lah, hanya berjarak lebih kurangnya 1 meter. Dan sampailah Mas M ini di warung, sebut saja warungnya Mbak T ya, sebut saja warungnya Mbak T. Ketika Mas M sampai di warungnya Mbak T, Mas M ini melihat Mbak T sedang membuatkan satu buah es ya, untuk satu pelanggan yang memesan es. Dan di situ juga, dan di warung itu juga terdapat Mbak T, si pemilik warung, dan suaminya Mbak T dan anaknya Mbak T. Dan otomatis kan Mas M ini harus menunggu ya, Mbak T ini, si pemilik warung ini, menyelesaikan kerjaannya ya, yang membuatkan satu es untuk pelanggan yang memesan es tadi. Setelah selesai dengan si pelanggan es itu, mulailah Mas M ini membeli sebuah obat nyamuk ya, dan kebetulan ya juga ada obat nyamuknya. Setelah Mas M ini mendapatkan sebuah obat nyamuk ya, otomatis Mas M ini kan ya langsung pulang ya. Biasanya kan ngobrol-ngobrol bentar, kali ini kan mungkin takut dimarahi ayahnya, jadi Mas M ini langsung melangkah keluar warung ya, setelah memberikan uang yang untuk membeli obat nyamuk ke penjual warung, si pemilik warung ini. Mas M ini mulai melangkah keluar. Setelah Mas M ini melangkah keluar warung, Mas M ini kan otomatis melewati terasnya si pemilik warung tadi ya, atau warungnya Mbak T tadi. Otomatis kan melewati terasnya Mbak T, dan di terasnya Mbak T ini, atau di emperannya Mbak T ini kan terdapat sebuah tangga ya, tangga kecil lah, atau lebih tepatnya tangga kecil.
Karena waktu itu di terasnya Mbak T ini kan listriknya belum dinyalakan. Karena waktu itu ya memang hampir gelap, suasananya hampir gelap. Karena yang menjelang maghrib ya jam 5 lebih lah katanya Mas M ini. Tapi saat itu kebetulan lampu yang berada di terasnya Mbak T ini kan belum dinyalakan ya. Dan saat melewati terasnya Mbak T, Mas M ini melihat ya seseorang yang sangat besar yang berada di tangga ya. Walaupun mau gelap hari sudah mulai gelap kan ya, masih kelihatannya ya, belum gelap-gelap amat lah ya. Gimana sih waktunya menjelang maghrib itu ya, jadi masih masih remang-remang lah kelihatan, samar-samar kelihatan seperti itu. Jadi Mas M ini melihat seseorang yang besar yang memakai kaos pink ya, yang berada di tangganya. Saya kurang tahu ini orang ini berdiri atau jongkok, saya kurang tahu. Tapi katanya Mas M ini, Mas M hanya melihat bagian perutnya ya, badannya tengah badannya seperti itu, hanya bagian perutnya yang terlihat. Dan tangan kaki mukanya tidak terlihat. Tetapi Mas M tahu kalau itu seseorang, atau lebih tepatnya seorang pria lah, kurang lebih seperti itu. Dan Mas M ini waktu melihat seseorang tersebut itu ya tidak curiga ya, dikiranya Mas M ini, dipikirannya Mas M ini waktu itu suaminya Mbak D, si pemilik warung. Nah makanya kan saya tadi bilang Mas M ini mendefinisikan itu adalah sesosok pria ya, yang besar ya, yang memakai kaos pink. Saya bilang pria karena di pikirannya Mas M waktu itu dipikirnya waktu itu suaminya Mbak T, si pemilik warung itu ya. Ya otomatis melengganglah Mas M ini pulang ya, tidak menggubris. Setelah beberapa langkah melewati sesosok itu ya, yang memakai baju pink itu ya, saya bilang sosok karena kan belum jelas ya. Setelah beberapa langkah melewati sesosok yang memakai kaos pink tersebut, Mas M ini mulai menengok lagi ke belakangnya, dan sosok tersebut itu tidak ada, sudah menghilang ya dari tangga tersebut. Dan Mas M ini mulai teringat suaminya Mbak T dan anaknya Mbak T kan berada di warung waktu itu. Kok bisa berada di teras? Di pikirannya Mas M waktu itu seperti itu. Dan inilah yang menjadi pertanyaannya Mas M ya. Tidak mungkin secepat itu langsung berada di teras ya, dan tidak mungkin secepat itu pula langsung menghilang ya. Paling kayaknya butuh waktu untuk melangkah lah ya, untuk berjalan. Nah ini tidak. Setelah beberapa 1-2 langkah ditengok lagi sudah tidak ada sosok tersebut ya. Akhirnya ya Mas M ini mungkin agak sedikit merinding ya, karena waktu itu kan hampir maghrib ya, suasananya waktunya itu hampir maghrib. Dan saya bilang remang-remang karena ya lampu terasnya Mbak T ini, si pemilik warung ini kan belum dinyalakan. Jadi Mas M ini kan samar-samar ya melihatnya. Tapi Mas M ini katanya pas melewati sosok tersebut ini yakin kalau sosok tersebut itu besar dan memakai kaos pink, tapi hanya terlihat bagian perutnya saja. Jadi wajahnya ini tidak terlihat. Dan akhirnya Mas M ini tidak lama-lama lagi ya berada di situ sambil berjalan pulang. Akhirnya sampailah Mas M ini ke dalam rumahnya. Dan setelah sampai di dalam rumah, Mas M ini mulai membuka obat nyamuk yang dibelinya tadi ya. Dan sialnya ini bisa dibilang aneh dan apes ya. Obat nyamuk yang dibeli Mas M ini merepel ya, atau merotoli, patah-patah seperti itu ya, tapi masih bisa dinyalakan. Nah, tapi seketika itu ayahnya Mas M ini kan melihat obat nyamuknya ini ya, kualitasnya buruk ya, merotoli atau patah-patah seperti itu, merontoki lah, bisa dibilang merontoki. Mas M ini disuruh oleh ayahnya untuk menukar
kan obat nyamuknya ini yang lebih baik ya, yang tidak patah-patah. Tapi karena Mas M ini tidak enak ya, sudah dibongkari kok mau dikembalikan lagi ya, Mas M ini ada perasaan yang gak enak. Dia terpaksa harus pakai obat nyamuk itu yang remek atau merotoli itu. Dan setelah kejadian itu ya, setelah Mas M ini Mas M ini mendapati kejadian tersebut, Mas M ini mulai berpikir-pikir lagi ya tadi yang ada di tangga itu siapa ya. Otomatis kan ya bukan suaminya Mbak T ya, karena waktu itu suaminya Mbak T ini kan berada di warung dan bersama anaknya ya, dan satu keluarga waktu itu berada di warung, jadi tidak mungkinlah bersamaan berada di teras ya, ini kan irasional ya. Dan saat Mas M ini mengalami kejadian tersebut, Mas M ini langsung menceritakan kejadian ini lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp. Jadi ya saya menceritakan ini cuma berdasarkan cerita yang diceritakan Mas M ya melalui WhatsApp, karena saya pribadi belum sempat menginterogasi ya, belum sempat menginterogasi Mas M. Jadi saya ini sempatkan membuat konten untuk spesial untuk kasusnya Mas M. Oke, segitu dulu ya cerita yang bisa saya berikan kali ini ya, mungkin terlalu singkat atau kata-katanya kurang pas ya, saya mohon maaf ya. Kondisi saat ini saya kurang fit ya, saya sempatkan lah untuk membuat sebuah konten. Semoga bisa menghibur sobat-sobat sinematik yang mendengarkan cerita yang saya bawakan ini. Akhir kata, jangan lupa kopinya dihabiskan, dan jangan lupa di subscribe ya kalau nggak keberatan ya. Saya sih tidak berharap banyak ya, karena ya lumayan sederhana sekali channel sinematik horor ini. Bisa dibilang channel ringan lah ya, channel iseng-isengan. Kalau ada kurangnya saya minta maaf ya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya minta maaf, kalau ceritanya susah dipahami saya juga minta maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.